Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Cahyani Tribuana dari kelas I1 Akuntansi dengan NPM 10221069 dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal penting mengenai Sistem Informasi Akuntansi. Pada slide selanjutnya, mari kita membahas apa itu Sistem Informasi Akuntansi, yang dimana kita akan membahas apa itu sistem, apa itu informasi, dan yang ketiga apa itu akuntansi. Apa itu sistem? Sistem merupakan sumber daya yang saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan, seperti siklus atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam suatu sistem perusahaan. Apa itu informasi? Informasi merupakan suatu data yang diorganisasikan yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Apa itu akuntansi? Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang dimana terdapat proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan pelaporan transaksi akan bisnis. Fungsi sistem informasi akuntansi yang dimana untuk mempermudah manajemen, merencanakan, memantau, serta mengarahkan, dan serta mendelegasikan pekerjaan ke semua departemen yang mempunyai hubungan koordinasi. Sistem yang dimana fungsi sistem informasi akuntansi yang pertama selalu mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari, yang kedua mendukung proses pengambilan keputusan, yang ketiga membantu pengelolaan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal. Peran sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan sangat penting dan diperlukan oleh pihak manajemen, dikarenakan sistem informasi akuntansi dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur berbagai kegiatan perusahaan. Selanjutnya ada kelompok informasi akuntansi dan dimensi kualitas informasi. Yang pertama ada kelompok informasi akuntansi, yaitu bookkeeping merupakan kegiatan akumulasi data dari hasil laporan kegiatan semua lapis manajemen yang berisi mengenai penjelasan bagaimana organisasi itu berlangsung. Lalu selanjutnya ada diagram sistem akuntansi yang dimana sistem akuntansi lain yang dimana terdiri dari 6 subsistem. Yang pertama ada subsistem akuntansi pembelian, yang kedua ada subsistem akuntansi pengajian. Lalu yang ketiga ada subsistem akuntansi produksi, yang keempat ada subsistem akuntansi penjualan, lalu yang terakhir ada subsistem akuntansi kas. Lalu selanjutnya ada hubungan sistem akuntansi dan hubungan sistem informasi manajemen, yang dimana sistem informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan di dalamnya mencangkup suatu informasi keuangan maupun non-keuangan. Dapat disebut dengan sistem informasi manajemen atau yang dapat disingkat menjadi SIM. Dan hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen memiliki 3 tingkatan, di mana ada top, middle, dan lower. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri sistem. Yang pertama ada tujuan sistem. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran yang ingin dapat dicapai oleh suatu sistem. Lalu yang kedua ada batas sistem, di mana batas sistem merupakan garis abstrak yang memisahkan antara sistem dan lingkungan. Lalu yang ketiga ada subsistem, di mana subsistem merupakan komponen atau bagian dari sistem. Lalu yang keempat ada hubungan sistem, di mana hubungan sistem adalah hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan subsistem yang lebih besar. Hubungan sistem, di mana hubungan sistem adalah hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya, setingkat atau antara subsistem dengan subsistem yang lebih besar. Lalu yang terakhir ada hierarki sistem,
di mana hierarki sistem pada dasarnya menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lebih besar yang disebut sebagai supersistem, dan hubungan dengan sistem yang lebih kecil yang disebut sebagai subsistem. Lalu yang terakhir ada hierarki sistem, di mana hierarki sistem pada dasarnya menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lebih besar yang disebut sebagai supersistem, dan hubungan dengan sistem yang lebih kecil yang disebut sebagai subsistem. Lalu ada input, proses, lalu output, di mana input merupakan segala sesuatu yang masuk pada sebuah sistem. Proses merupakan perubahan dari input menjadi output. Lalu output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaannya sistem. Lalu selanjutnya ada lingkungan sistem. Lingkungan sistem adalah faktor-faktor yang di luar sistem yang mempengaruhi sistem tersebut. Lalu ada lingkungan sistem di mana terdapat dua lingkungan sistem. Yang pertama ada klasifikasi sistem, yang kedua ada model sistem. Yang dimana klasifikasi sistem terdiri dari ada beberapa klasifikasi sistem, diantaranya sistem terbuka dan tertutup, yang kedua sistem buatan manusia dan buatan Tuhan, yang ketiga ada sistem berjalan dan konseptual, lalu yang keempat ada sistem sederhana dan kompleks. Lalu ada model sistem. Yang pertama ada model fisik, model naratif, model grafik, dan yang terakhir ada model matematika. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.